serious? Selamat datang di channel Serius. Di sini kita selalu membahas topik-topik yang menarik, membuka wawasan, dan tentunya menantang cara pandang kita terhadap isu-isu besar. Seperti biasa, kami menghadirkan cerita yang berbasis fakta dan data yang akurat, relevan dengan kondisi Indonesia, serta mengulas fenomena yang mungkin jarang diperhatikan tapi berdampak besar. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah pembahasan yang lebih dari sekadar cerita. Ini adalah tentang debt trap atau jebakan utang, sebuah fenomena global yang bisa memberikan dampak serius bahkan terhadap negara kita sendiri. Jadi, benarkah ada ancaman seperti ini di balik utang luar negeri Indonesia? Dan apakah ini semua murni demi pembangunan atau ada agenda lain yang perlu kita cermati? Pernah nggak kepikiran, apakah mungkin sebuah negara bisa terjebak dalam utang yang dibuat seakan-akan dibantu? Fenomena ini ada istilahnya, yaitu debt trap atau jebakan utang. Secara sederhana, ini adalah skenario ketika negara pemberi utang menggunakan pinjaman besar sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh atau bahkan kendali atas negara yang meminjam. Mari kita ambil contoh negara Sri Lanka. Negara ini mendapatkan pinjaman besar dari Tiongkok untuk membangun pelabuhan Hambantota. Sayangnya, pendapatan pelabuhan ini tidak cukup untuk membayar cicilan utang, dan akhirnya Sri Lanka kehilangan kendali atas pelabuhan tersebut. Tiongkok mengambil alih pengelolaannya selama 99 tahun. Ibaratnya mereka menyewa pelabuhan itu sebagai jaminan. Apakah ini benar-benar bantuan atau justru langkah strategis untuk mendapatkan aset negara lain? Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini bisa berhubungan dengan Indonesia. Proyek-proyek besar yang dibangun di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, sebagian besar dibiayai oleh utang luar negeri, terutama dari Tiongkok melalui program Belt and Road Initiative atau BRI. Program ini memang fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi apakah ini hanya tentang pembangunan? Mari kita telaah. Utang Indonesia saat ini memang masih dalam batas aman. Menurut standar internasional, sekitar 31,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, yaitu sekitar 402,8 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, apakah ini menjamin kita benar-benar aman dari risiko debt trap? Karena utang yang produktif pun bisa berbahaya jika proyek yang didanai tidak menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Misalnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya dianggarkan sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat ternyata membengkak hingga 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Bayangkan, ini baru satu proyek. Bagaimana jika lebih banyak proyek seperti ini yang terus menumpuk? Dalam skenario terburuk, jika proyek seperti kereta cepat Jakarta-Bandung gagal mendatangkan pemasukan yang signifikan, Indonesia mungkin akan kesulitan membayar utang tersebut. Kemungkinan terburuk adalah kita harus menjual sebagian aset strategis atau memberikan kendali atas proyek ini kepada negara pemberi utang, mirip dengan yang terjadi pada Sri Lanka. Situasi ini akan menempatkan kita pada posisi yang lebih rentan, terutama jika utang baru diambil untuk menutupi utang lama. Ini disebut debt spiral yang makin lama makin dalam, seperti terjebak di pasir hisap finansial. Selain itu, ada efek domino yang bisa terjadi jika kita terus-menerus tergantung pada utang luar negeri. Anggaran negara akan semakin tertekan untuk membayar cicilan dan bunga utang. Ini mengurangi ruang fiskal atau kemampuan pemerintah untuk membiayai sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Kalau sudah begini, apa kabar dengan pembangunan kesejahteraan rakyat? Banyak ekonom berpendapat bahwa ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri bisa mengurangi kedaulatan ekonomi. Ini dikenal sebagai sovereignty loss, yaitu hilangnya kendali atas kebijakan ekonomi karena negara terlalu bergantung pada pinjaman dari luar. Semakin banyak utang, semakin besar pula pengaruh asing dalam pembuatan kebijakan nasional. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar kita tidak terjebak dalam situasi ini? Ada beberapa strategi yang bisa diambil, seperti meningkatkan pendapatan negara lewat pajak dan investasi dalam negeri, sehingga kita tidak perlu bergantung pada utang luar negeri. Pemerintah juga bisa lebih selektif dalam mengambil proyek-proyek besar yang benar-benar memberi keuntungan serta memastikan efisiensi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Debt trap bukan cuma sekadar ancaman finansial, tapi juga soal kedaulatan negara. Jadi, apakah utang yang kita ambil sekarang benar-benar untuk kesejahteraan atau hanya memperbesar peluang kita kehilangan kendali atas aset kita sendiri? Apa pendapat kalian? Apakah menurut kalian Indonesia sedang dalam posisi yang aman atau justru terancam debt trap? Jangan lupa share di kolom komentar. Dan kalau suka konten seperti ini, klik like dan subscribe agar nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya tentang ekonomi, politik, dan fenomena global hanya di channel Sirius.